Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakirah Nur Alif. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat jurnalistik. Yang pertama ialah 7 perintah bagi jurnalis. Nah, yang ke-1, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Yang kedua ialah perintah untuk menyiarkan berita, tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Yang artinya, apabila datang kepada kamu mereka tentang suatu berita, keamanan, kemenangan, atau ketakutan kekalahan, mereka menyebarluaskannya, padahal seandainya jika menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Dan yang ketiga ialah perintah untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran. Tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat ialah jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita, tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Dan yang kelima ialah jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca,
tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan yang keenam ialah jurnalis adil dalam memberitakan, tercantum dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وشاكم به لعلكم تذكرون, yang artinya janganlah kamu mendekati menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, maka berbicaralah sejujurnya, meskipun ia kerabatmu, dan penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dialah perintahkan kepada kamu agar kamu mengambil pelajaran. Dan yang ketujuh ialah jurnalis selektif dalam menerima informasi terdapat dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 118 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya yaitu 4 larangan bagi jurnalis. Nah, yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin, yang artinya mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata. Dan yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairan lahu 'inda rabbih وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, yang artinya demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala dan najis itu, dan jauhilah pula perkataan dusta. Nah,
Yang ketiga ialah jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci, atau menghina. Tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa an yakuna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Dan untuk poin yang terakhir ialah media jurnalis. Yang pertama ada kolam atau pena. Tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Selanjutnya ada miqdad atau tinta yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولولا جئنا بمثله مددا. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga ada kirtos atau kertas yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasi falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, kita berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang kafir itu mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan yang keempat ada suhuf atau lembaran kertas, tercantum dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 37 dan 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa.
yang artinya apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, yang artinya dan lembaran-lembaran Ibrahim yang telah memenuhi janji setianya. Dan yang kelima ada roq atau lembaran tulisan, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma adraka ma illiyun, yang artinya tahukah engkau apakah Illiyin itu? Kitabun marqum, itulah kitab yang berisi catatan. Dan yang terakhir, yang keenam ialah lauh atau batu tulisan, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bal huwa Qur'anun majid, yang artinya bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud, yang artinya yang tersimpan dalam tempat yang terjaga lauh mahfuz. Nah, teman-teman, itu adalah ayat-ayat jurnalis tentang 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media bagi jurnalis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.